informasi-informasi yang berdasarkan basis pengalaman gitu. Jadi, nggak salah karena itu learning point orangnya. Misalnya, info tertentu atau misalnya orang teman kita nih gitu yang udah pengalaman punya anak 3, dia mengarungi sesuatu dan dia sharing. Itu nggak salah ketika kita jadikan inspirasi aja, "Oh bisa kayak gitu," gitu. Nah pada saat kita terapkan mungkin nggak bisa, ya mungkin beda nih anaknya gitu. Halo sahabat Nova semua, perkenalkan namaku Saskia Aulia Prima. Aku adalah seorang psikolog dan juga co-founder dari Rumah Konsultasi Psikologi 3 Generasi. Kali ini kita akan bahas tentang baby blues dan hubungannya dengan sosial media. Kalau pengaruh, mungkin maksudnya pengaruh tuh belum tentu kayak misalnya media sosial itu pasti menyebabkan baby blues gitu ya, tapi bisa berhubungan gitu kayak salah satu faktor yang bisa menambah blues-nya gitu misalnya atau chance buat jadi blues. Karena balik lagi sebenarnya kan, media sosial, buku, dan apapun alat untuk kita dapat informasi itu kan alat ya, media. Jadi tergantung persepsi kita sebagai pengguna, bagaimana menggunakan atau mengkonsumsi hal-hal tersebut gitu. Ya ibarat kata kayak, kita tahu nggak caranya mencari informasi yang, membantu nih buat kita gitu. Soalnya juga ini kan, kadang-kadang kan kalau jadi ibu baru tuh kita oke misalnya akun tuh sekarang banyak banget, informasi tuh banyak banget gitu tentang, parenting dan apapun itu gitu. Dan, bisa jadi kalimatnya beda-beda untuk, satu satu masalah yang sama. Bahkan saran expert pun A dan B bisa jadi beda, walaupun bisa jadi intinya juga sama gitu. Nah, kemudian juga belum yang, mungkin informasi-informasi yang berdasarkan basis pengalaman gitu. Jadi, nggak salah karena itu learning point orangnya. Misalnya, info tertentu atau misalnya orang teman kita nih gitu yang udah pengalaman punya anak 3, dia mengarungi sesuatu dan dia sharing. Itu nggak salah ketika kita jadikan inspirasi aja, "Oh bisa kayak gitu," gitu. Nah, pada saat kita terapkan mungkin nggak bisa, ya mungkin beda nih anaknya gitu. How we perceive the information itself tuh yang paling matters gitu. Nah, masalahnya kan kalau ibu-ibu yang baru dalam transisi, terus kemudian lagi baby blues, itu kan emosinya lagi naik turun banget. Ketika emosinya tuh lagi tajam, otak bagian logika kita tuh nggak bisa jalan bareng, sahabat Nova, gitu. Dia harus dipilih salah satu. Jadi bisa aja kita jadi panik, semuanya kita consume, terus kita jadi stres sendiri, atau kadang-kadang kita ngelihat, oh ada ya misalnya artis siapa baru melahirkan, badannya udah balik lagi gitu loh, gitu. Jadi kita kepikiran gitu. Jadi maksudnya, eee yang sebenarnya mungkin kita orangnya logis, tapi karena mungkin lagi dikuasai emosi yang kurang menyamankan tuh jadi terjadi gitu. Jadi sebenarnya sosial media bisa jadi berkontribusi, tapi banyak faktor lain juga gitu. Makanya kan perlu ya sekitar misalnya ngingetin, ya udah kalau misalkan lelah ngeliatin apa namanya sosmed, udahlah boleh diaudit aja, difilter siapa yang mau segala macam. Terus dulu tuh aku juga somehow ternyata aku tergoda juga lihat ibu-ibu di forum tuh ngomongin apa sih gitu. Nah, tapi akhirnya kita tuh jangan lupa bahwa kondisi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu itu sangat kompleks gitu. Jadi bisa banget kondisi kita berbeda dengan orang lain yang menulis sesuatu informasi di story, mungkin di video gitu ya. Makanya tanya ke ahli yang biasa menangani karena mungkin dia punya tuh track record kita dan tahu kondisinya gimana. Misalnya kayak apa ya, kadang kan kalau ASI gitu ya, "Oh kayaknya, bayi aku minumnya lama banget atau cepet banget, dia kurang gizi nggak ya?" Tapi ternyata setelah ditanya, oke setelah seminggu berarti naik juga gitu. Jadi yang bisa menjawab dan bisa menyamankan hati kita tuh kalau kita punya trusted resource kan sebetulnya gitu, supaya tahu ya emang beda aja, emang dia baliknya badannya misalnya, 1 minggu setelah melahirkan udah turun 7 kilo, yang lain mungkin butuh hal-hal lain, ya it's okay karena tiap orang tuh beda-beda. Sosial media berguna ketika itu jadi inspirasi, tapi kalau itu jadi pressure, kalau itu jadi bahan kita untuk, apa ya, membandingkan diri kita dengan orang lain dalam arti yang lebih buruk gitu ya, itu mungkin udah mulai lagi nggak sehat nih buat kita. Bukan salah sosial medianya, bukan salah orangnya, tapi mungkin kita lagi nggak dalam kapasitas emosional bisa menjernihkan pikiran untuk memfilter informasi yang ada. Jadi better ya bisa di-hold dulu atau bisa coba cari ke ahli terdekat untuk mengurangilah rasa panik ya, gitu.